kelompok kami akan membahas mengenai individual difference. Nah, sebetulnya apa sih individual difference itu dan apa pentingnya bagi kita untuk mempelajari individual difference? Nah, jadi individual difference itu adalah individu yang berbeda-beda nih. Terus kenapa sih kita harus mempelajari individual difference? Karena nanti kan di dunia kerja itu kita bakal ketemu nih banyak orang dengan kepribadian dan karakter yang beda-beda. Terus kita jadinya harus tahu nih gimana sih cara buat menghadapi mereka, gimana cara buat berkomunikasi dengan mereka. Dan kalau misalnya udah kayak gitu, kita jadi bisa lebih baik dong untuk kerjasama dengan mereka kayak gitu. Nah, terus kita mau bahas aspek apa aja sih, Grace, di video ini? Nah, untuk aspek-aspek yang akan kita bahas di video ini terkait individual difference, yang pertama itu ada namanya aspek personality. Itu artinya adalah setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua itu ada juga kognitif. Kognitif itu artinya setiap orang itu memiliki level kecerdasan dan keterampilan yang berbeda-beda. Kemudian untuk poin terakhir itu ada yang namanya orientation. Orientation itu artinya setiap orang memiliki atau menganut value dan nilai-nilai moral yang berbeda-beda. Nah, yaudah. Nah, biar lebih jelasnya lagi nih, kita udah bikin video nih tentang individual difference tuh kayak gimana sih sebenarnya. Nah, yaudah, abis ini kita langsung cek aja ya videonya. Misi Pak. Oh ya, silakan. Ya, ada apa Pak? Manggil kami ke sini? Nah, jadi untuk proyek kita yang berikutnya, saya ada tugas untuk kalian berdua. Nanti kalian akan merancang proses untuk alat ini. Jadi nanti kalian bisa cari referensi dari sumber-sumber lain, mungkin dari perusahaan lain. Nah, untuk deadline-nya saya akan berikan untuk Senin depan. Bagaimana? Kalian bisa? Bisa Pak, saya udah cek referensi dari perusahaan lain, terus saya udah baca-baca katalog perusahaan lain juga buat tentang perusahaan Bapak ini, jadi saya udah siapin semuanya Pak. Oh iya, bagus. Untuk Aris, gimana? Untuk Senin depan bisa? Iya, bisa Pak. Oke. Isi, Pak. Oh iya. Jadi, untuk tugas kalian di proyek berikutnya, kalian akan mengerjakan mengenai advertising dan marketing dari alat yang akan kita promosikan. Jadi nanti kalian akan mencari tahu semuanya supaya nanti alat kita ini dapat dipromosikan dengan baik. Ya, kalian carilah referensinya sebisa mungkin. Untuk laporannya akan kalian kumpulkan di minggu depan. Bagaimana? Bisa? Minggu depan banget, Pak. Aduh, ya ampun, jadi saya harus lembur gitu, Pak. Kan, aduh, kalau malam itu kan kantor kita kan banyak setannya gitu. Terus kursinya juga nggak enak, Pak, nggak nyaman. Mana mesin fotokopinya juga rusak lagi. Terus printernya juga suka ngadet-ngadet gitu, Pak. Terus saya mau kerja gimana dong, Pak? Ya ampun, kamu baik banget sih keluhannya. Kamu mau keluhan kamu saya penuhin, tapi gaji kamu saya kurangin. Pak, bukannya kita mau ini ya Pak ya, bukannya kita mau ngebantah Bapak atau kayak gimana. Ya saya tahu sih Bapak tuh kan udah jago banget lah dalam mendelegasikan tugas. Ya gimana, Bapak kan lulusan cum laude dari Teknik Industri Unika Atmajaya. Jadi ya pastilah Bapak tuh udah jago banget dalam mendelegasikan tugas, udah kece banget lah, pokoknya udah paling top. Tapi gimana ya Pak ya, mungkin agak-agak ini ya, agak-agak berat ya kalau misalnya kita disuruh kerjain proyek gitu selama seminggu. Kan kita juga udah kerja nih Pak, kemarin kerja keras di proyek yang di Zimbabwe yang udah bikin nama perusahaan kita tuh famous banget Pak. Terus kan udah gitu ya walaupun perusahaan kita memang udah famous sih Pak, ya mau gimana, orang supervisornya aja kece gitu kan kayak Bapak. Mungkin bisa dibantu sedikit Pak dalam konsep advertisingnya. Kita bisa kok Pak, saya bisa traktir Bapak, terus udah gitu saya juga bisa nyetirin Bapak pulang setiap hari. Oh ya, saya juga bisa ngelaundryin baju Bapak. Nah, jadi gimana nih Pak tawaran saya? Mungkin boleh Pak kita dibantu sedikit? Wah, banyak juga yang bisa kamu lakukan buat saya ya. Tapi udah selesai kan sampai sana doang? Kamu mau menyuap saya kan? Nggak mungkin mempan lah. Ya udah, kamu pokoknya kerjain, saya nggak peduli. Pokoknya minggu depan harus selesai, oke? Ya udah deh Pak, ya Pak. Siap Pak. Misi Pak.
Oh iya, silakan. Jadi untuk laporan yang sudah kalian buat, sebenarnya saya sudah periksa, saya udah cek. Udah bagus, cuma masih ada beberapa poin yang kurang. Jadi untuk bagian yang 5B ini kalian harusnya buat dalam bentuk tabel. Jadi lebih mudah itu kalau kalian bikin di Excel. Jangan cuma kalian jabarin biasa doang, tapi kalian nanti buat dalam tabel. Selain itu untuk gambar yang udah kalian buat itu sebenarnya udah bagus, cuma untuk lebih bisa ditingkatkan lagi itu nanti kalian buat di AutoCAD. Karena kan di sana ada dimensi-dimensinya, jadi datanya itu bisa komplit. Jadi nggak cuma gambar doang, tapi ukuran-ukurannya juga harus ada. Jadi nanti kalian revisi ya. Untuk revisinya untuk 2 hari ke depan deh. Gimana? Bisa? Oh, revisinya 2 hari lagi, Pak. Oke, kalau gitu saya selesai dari sini saya akan kerjain semuanya, Pak. Saya udah install AutoCAD Vista baru, Excel juga saya udah perbaharuin paling baru. Nanti saya akan kerjain semuanya. Sore ini kayak kelar, Pak. Nggak perlu 2 hari lagi deh. Tunggu bentar lagi ya, Pak. Saya keluar, saya kerjain langsung. Oke, Pak? Oke, jadi kayaknya saya kerjain Excel sama Photoshop aja. Kamu kerjain AutoCAD buat diagram-diagram permintaan Bapak yang tadi ya. AutoCAD itu yang mana ya? Kamu lulusan TI kan? Iya sih. AutoCAD mungkin kamu nggak tahu yang mana? Kayaknya dulu nggak pernah pakai deh. Aduh, ya udah, kamu kerjain Excel, saya kerjain Photoshop sama AutoCAD gimana? Ya oke. Bisa? Bisa. Oke deh, ya udah, yuk. Isi Pak. Saya udah cek laporan kalian dan hasilnya baik banget sih. Salahnya saya bingung yang kalian kerjakan tuh apa sih? Ya, banyak salah ya Pak ya. Terus gimana salahnya emang di mana Pak? Ini loh, data ini tuh kalian dapat dari mana? Saya udah kasih waktu kalian buat bikin selama seminggu. Seminggu itu waktu yang cukup lama buat kalian bisa mengumpulkan data ini. Tapi ini apa yang kalian kumpulkan? Kalau begini gimana bisa valid apa yang kalian buat ini? Saya capek loh. Pokoknya nanti kalian harus bikin lagi. Dan karena harus bikinnya benar, saya kasih waktu 1 minggu lagi. Tuh, mesti ngulang banget ya. Udah fasilitasnya jelek gini, mesti kerja lagi capek-capek. Ngapain sih? Aduh, kamu tuh tenang aja tahu. Kita manip aja datanya. Yang penting kan bos senang nih ya. Daripada kita riset ulang lagi capek-capek, mendingan kita manip datanya, kita ganti-ganti bio datanya dari responden sebelumnya. Terus dari itu kita petain lagi deh, kita variasiin sesuai keinginan bos. Beres. Aduh, tapi kalau manip gimana ya? Itu kan pemalsuan gitu. Terus ini kan kita perusahaan, jadinya kita kayak nipu perusahaan gitu loh. Aduh, ya ampun, so suci banget sih kamu. Itu tuh gak masalah tahu. Yang penting kita tuh bisa mencapai target yang dituntut sama perusahaan. Aduh, tapi tetap jangan bohong deh, aku gak mau bohong. Kan kita jadi ngerasa dosa gitu nggak sih sama perusahaan. Kita harus jujur kerjanya. Ya, Jangan bohong deh, kita yaudah deh, kita kerjain aja deh. udah terserah. Ternyata karyawan itu beda-beda ya orangnya ya. Mesti belajar nih buat menangani setiap perbedaan itu. Kalau enggak, perusahaan nggak dapat perjalanan yang baik. Mulai sekarang saya harus coba. Kalau enggak, menjadi apa perusahaan ini? Nah teman-teman, ini sekian tentang video kami mengenai individual difference. Ya, semoga kedepannya video ini berguna buat teman-teman sekalian buat belajar ya. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.